warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eti Nurisa dengan NIM 858093244. Saya seorang mahasiswa Universitas Terbuka Pokjar Kabupaten Kapuas Hulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video praktikum tentang ekosistem darat buatan dan ekosistem darat alami. Pada tujuan percobaan kali ini, saya akan membandingkan, mengidentifikasi komponen-komponen hidup abiotik hidup yang terdapat pada ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan di lingkungan sekitar. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan menjelajahi ekosistem darat alami di dalam hutan. Tujuan kita adalah mengidentifikasi dan membandingkan komponen-komponen biotik hidup dan abiotik tak hidup yang menyusun kehidupan kompleks di tempat ini. Mari saya mulai dengan faktor abiotik atau komponen tak hidup. Perhatikan intensitas cahaya di dalam hutan ini sangat berbeda dengan di ruang terbuka. Kanopi pohon yang rapat menciptakan kondisi redup dan teduh di lantai hutan, memengaruhi suhu dan kelembapan. Kita juga dapat melihat kondisi tanah yang cenderung lembab dan kaya akan serasah daun. Selanjutnya, mari kita identifikasi komponen biotik. Dimulai dari produsen. Produsen adalah organisme yang menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis, dan mereka adalah dasar dari rantai makanan. Di sini, produsen utama adalah pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, diikuti oleh lapisan semak belukar dan berbagai jenis lumpur liar di lantai hutan. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa energi matahari berhasil diubah menjadi sumber kehidupan. Sekarang kita mencari konsumen, makhluk hidup yang tergantung pada produsen. Perhatikan di sekitar kita. Kita menemukan kupu-kupu yang merupakan konsumen tingkat pertama karena memakan nektar bunga. Di batang pohon, kita melihat semut yang sibuk. Mereka bisa menjadi konsumen maupun pengurai. Dan lihat, seekor ulat kayu. Ini adalah konsumen yang memakan jaringan tanaman. Terakhir, kita menemukan jamur liar. Jamur ini mewakili kelompok penting, yaitu dekomposer, pengurai. Tugas mereka adalah mengurai bahan organik mati seperti serasah daun dan kayu lapuk, mengembalikan nutrisi penting ke tanah agar dapat digunakan kembali oleh para produsen. Pengamatan ini, saya membuat catatan. Di hasil pengamatan saya melihat adanya interaksi yang dinamis. Komponen abiotik seperti cahaya dan kelembapan mempengaruhi pertumbuhan produsen, pohon dan rumput. Produsen kemudian menjadi sumber makanan bagi konsumen, kupu-kupu, ulat, dan semut. Dan setelah semua mati, dekomposer memastikan siklus nutrisi terus berlanjut. Ekosistem alami ini adalah contoh sempurna dari keseimbangan alam yang kompleks. Mengamati hutan alami, kini kita beralih ke lokasi kedua, ekosistem darat buatan, yaitu sebuah kebun sayuran rumahan. Di sini, intervensi manusia sangat terlihat yang mengubah komposisi ekosistem secara signifikan. Mari kita amati komponen abiotiknya. Di lokasi ini, sinar matahari terasa lebih terang dibandingkan di hutan. Ini terjadi karena tidak adanya kanopi pohon besar yang menghalangi, sehingga cahaya matahari dapat langsung mencapai lantai kebun. Kondisi tanah di sini juga terlihat gembur dan berwarna gelap. Ini adalah ciri khas ekosistem buatan, di mana manusia sengaja mengemburkan tanah, misalnya dengan mencangkul, untuk meningkatkan aerasi kandungan udara dan memperbaiki drainase yang sangat penting untuk pertumbuhan sayuran. Selanjutnya, produsen utama di ekosistem buatan ini adalah tanaman sayuran yang sengaja ditanam, seperti cabai, tomat, atau sawi. Tidak seperti di hutan alami yang beragam, produsen di sini cenderung seragam dan terkontrol sesuai kebutuhan manusia. Meskipun begitu, kita mungkin masih menemukan sedikit rumput liar yang bersaing dengan tanaman utama. Sekarang,
Mari kita cari konsumen dan saksikan interaksi unik di kebun ini. Lihat, ada ayam-ayam yang sedang mencari makan di sekitar area yang baru digemburkan. Kehadiran mereka di sini adalah karena proses pengemburan tanah secara otomatis membuat cacing tanah naik ke permukaan, menjadikannya sumber makanan yang mudah. Ayam di sini berperan sebagai konsumen sekunder. Selain itu, cacing tanah sendiri berperan ganda. Mereka adalah konsumen detritus sekaligus agen dekomposer yang sangat penting karena membantu mengemburkan tanah secara alami. Kita juga mungkin menemukan serangga lain seperti semut atau ulat yang mencari makan di daunan sayuran. Sini saya mendapatkan catatan bahwa kesimpulannya ekosistem buatan ini dicirikan oleh komponen biotik yang didominasi oleh spesies yang ditargetkan, sayuran, dan komponen abiotik yang dimanipulasi tanah gembur, cahaya penuh. Hal ini sangat kontras dengan keragaman dan kondisi alami yang kita amati sebelumnya di dalam hutan. Kehadiran manusia membuat ekosistem ini lebih sederhana tetapi membutuhkan perawatan yang intensif.